Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sahabat Eva Poria nih yang sudah berdoa nih di malam hari ini. Tentunya doa kita insya Allah diijabah langsung. Karena setiap hari Jumat itu doa-doa insya Allah mustajab ya. Doa-doa mustajab, waktu juga mustajab ya. Setelah ibadah Isya kita berdoa, kita belajar bareng ya. Kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mendapat ilmu dari narasumber yang sudah dihadirkan di Eva Poria. Nah, beliau inilah seorang pengusaha luar biasa, pengalamannya di usaha ini sudah berpuluh-puluh tahun, sudah bertahun-tahun beliau mendalami usaha dan tentunya usahanya beliau ini nggak kaleng-kaleng properti nih ya. Properti juga beliau sebagai pengusaha properti dan development ya, sebagai pengusaha owner juga beliau sebagai owner juga. Nah, nanti akan sharing banyak di malam hari ini nih. Nah, malam ini kita akan membahas tentang rahasia mengoptimalkan kekuatan keluarga dan bisnis ya. Jadi antara keluarga dan bisnis itu bersinergi bareng ya. Jangan sampai kita fokus di bisnis, keluarga terlantarkan. Atau fokus di bisnis ya, kita menunjang bisnis, pengennya melejit tapi keluarga kita abaikan. Nah, yang beliau sudah hadir di malam hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu nih beliau nih, Bapak Sutrisno. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di Bojonegoro ya, Pak? Iya, Mas. Masya Allah nih. Saya di Jakarta, Pak. Jauh banget, Pak ya. Nah, iya. Nah, ini beliau nih sudah hadir nih, Pak Sutrisno nih. Beliau nih sebagai Vice President juga di IBF atau Indonesia Islamic Business Forum. Nah, sebuah komunitas yang ada di seluruh Indonesia tentunya nih. Nah, beliau juga seorang pengusaha nih. Beliau lahir di Bojonegoro 1969 nih, luar biasa nih. Saya anggap bapak sendiri nih. Nah, tinggal di Bojonegoro, juga memiliki 4 anak nih, alhamdulillah 4 anak. Terus pekerjaannya juga dulu pernah di PT Waskita Karya juga, terus sebagai agen air mineral juga beliau. Terus sekarang ini persewaan alat-alat pesta juga beliau juga sebagai pengusaha di sana. Kolam renang juga ya, beliau juga sebagai pengusaha dan developer dan properti tentunya ya, sampai sekarang digeluti oleh beliau. Karyawannya itu luar biasa banyaknya nih ya. Nanti kita akan sharing nih jurus jituknya beliau nih sampai sekarang bertahan dan masih mau berbagi tentunya nih di usia yang masih muda nih ya, Pak. Ya. Ya. Silakan Pak Trisno nih sambil memperkenalkan diri, Pak. Silakan, Pak. Baik, Mas Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan atas izin Allah untuk sharing, untuk belajar bersama-sama ya, diskusi ya. Ini Mas Priyo beberapa hari ini mengundang saya, alhamdulillah hari ini baru bisa, dan ini dikasih judul, ini Mas Priyo ini yang membuat judul nih, rahasia mengoptimalkan kekuatan keluarga dan bisnis. Ini judulnya rahasia, ya rahasianya nanti ditunjukkan terakhir aja Mas ya. Boleh Pak, boleh. Nah, jadi ini mengoptimalkan kekuatan keluarga di dalam kehidupan kita dan juga mengoptimalkan kekuatan keluarga di dalam mengembangkan bisnis. Nah, tentu kalau berbicara keluarga ini sangat menarik sekali karena kita sebagai pebisnis, kita sebagai laki-laki ya, saya sebagai seorang laki-laki, hari ini sebagai seorang ayah dari 4 orang anak, tentunya
segala sesuatu, apa yang akan saya lakukan, apa yang kita lakukan, tentunya keluarga ini menjadikan pertimbangan yang utama. Setiap melangkah ini tentunya juga keluarga ini juga ikut terlibat, karena berhasil dan resiko juga keluarga akan ikut menanggung semuanya. Jadi banyak pasangan juga tidak memperhatikan masalah keluarga, banyak pasangan juga memperhatikan keluarga. Tapi beruntunglah bagi sahabat-sahabat semua yang hari ini kehidupannya sangat terkait dengan keluarga. Bisnisnya juga senantiasa teruntuk keluarga. Jadi kita sebagai seseorang pebisnis, ini saya lihat peserta ini juga para pebisnis, UMKM, makanya kita harus memahami tentang keluarga. Siapa saja yang kita anggap keluarga, dan juga kita harus memahami, memaknai apa, kita memaknai apa tentang keluarga kita, bagaimana kita memaknai tentang keluarga, tentang istri, tentang anak-anak, tentang orang tua. Itu bagaimana kita memaknainya. Hal yang terpenting juga, kita harus bisa memilah. Yang dinamakan keluarga itu kan macam-macam ya. Ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada keluarga sesama muslim, dan ada keluarga setanah air. Jadi keluarga inti itu tentunya adalah yang terdekat, adalah pasangan kita, anak-anak kita, orang tua, mertua, gitu ya. Terus nanti ada saudara, kita berkembang lagi ke keluarga besar. Ini juga kita harus memahami. Kalau bagi kami, bagi IBF, kebetulan saya juga tergabung di IBF, bahwa keluarga ini adalah support system. Keluarga ini adalah pemberi semangat dalam hal kita beraktivitas. Jadi tentunya bagaimana kita akan memaknai sebuah keluarga. Dan kenapa di forum-forum ini juga sering membicarakan tentang keluarga. Ada beberapa orang mengatakan bahwa keluarga ini adalah segala-galanya. Keluarga tidak hanya sekedar penting, tapi keluarga adalah segala-galanya. Ada yang mengatakan juga tidak ada kebahagiaan melebihi ketika melihat keluarga yang harmonis, tidak ada kesedihan melebihi ketika melihat keluarga saling bertikai. Ada yang memanai itu. Banyak memanai. Nah, tentunya kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana kita memanai keluarga? Apakah bisnis untuk keluarga atau keluarga untuk bisnis? Nah, apakah kita mengorbankan waktu-waktu keluarga untuk bisnis atau bisnis kita semua adalah untuk keluarga? Itu hal yang terpenting. Ada kalau saya sendiri merasakan bahwa manakala istri, anak-anak sehat, istri, anak-anak bahagia, saya begitu semangatnya untuk melakukan aktivitas setiap hari. Tapi manakala keluarga kurang baik, manakala keluarga lagi berantem atau pasangan kita lagi rewel misalkan, itu tentunya juga akan membuat aktivitas kita agak terganggu. Demikian juga saat kita berbisnis, saat
dengan keluarga itu tidak lagi baikan, istri tidak mensupport, anak-anak tidak mensupport, rasanya begitu sulitnya dalam melakukan bisnis. Rezeki itu rasanya juga seret banget, seret banget. Saya memulai bisnis tentu waktu itu tahun 2000, tahun 1999, dan anak-anak juga masih kecil waktu itu ya. Waktu itu masih baru 3 orang anak ya. Baru dua ya, yang anak pertama kedua itu memulai bisnis ya. Jadi anak-anak masih kecil. Apa yang membuat semangat, dan setelah resign dari seorang profesional ya, seorang karyawan BUMN, saya juga memutuskan untuk bisnis. Hari itu juga kenapa harus memikirkan, tentu kalau saya tetap berada di perusahaan seperti Waskita Karya, nanti bagaimana ke depan saya bisa membina keluarga dengan baik. Pasti anak-anak akan saya tinggalkan. Jadi pertimbangan semua yang saya lakukan waktu itu adalah keluarga. Salah satunya gitu. Nah, kerja di proyek, kerja di lapangan, dan waktu itu ya, pulang juga tidak setiap hari. Jadi mumpung masih muda, kita berpikir keluarga. Lagian waktu itu kita menginginkan memiliki 6 orang anak. Terus bagaimana nanti perkembangan keluarga, apakah saya juga bisa membersamai anak-anak, itu juga menjadi pertimbangan, sehingga saya putuskan waktu itu tahun 99 untuk resign. Jadi intinya semua akan kembali kepada keluarga. Begitu juga saat bekerja memulai bisnis, kita jatuh bangun segala macam, kita menginginkan bagaimana nanti bisa membahagiakan keluarga. Nanti bagaimana kalau anak-anak menginginkan sesuatu dan kita tidak bisa mencukupi. Kalau bagaimana anak-anak nanti ingin kuliah, dengan sekolah yang lebih tinggi, dengan biaya cukup tinggi, kita tidak mencukupi. Itu yang menjadikan pemikiran. Sehingga saya terus berusaha, saya terus berdoa, memohon agar bagaimana bisnis ini akan terus tumbuh, akan berkembang, sehingga bisa membahagiakan keluarga. Menyiapkan tempat. Ya tentunya seorang suami, seorang laki-laki juga memiliki kewajiban, salah satunya adalah menyiapkan tempat tinggal, memberi perlindungan, mensejahterakan, dan lain-lain. Itu yang menjadi alasan, sehingga keluarga ini menjadi penyemangat. Keluarga ini menjadi penyemangat bahwa saya harus berhasil, saya harus sukses, saya harus bisa memberi perlindungan, mensejahterakan keluarga saya. Itu yang menjadikan terus semangat itu menyala. Dan ini saya yakin semua orang juga pasti akan mengalami sama. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang pada malam hari ini bisa mengalami hal yang sama, bahwa ya harus menyisihkan waktu untuk keluarga. Jadi membeli waktu bisa dengan uang, tapi membeli keluarga tidak bisa dengan uang, tapi dengan waktu kita. Nah, gitu. Jadi ketersediaan waktu. Begitu senangnya sekali waktu masa-masa awal itu, anak-anak masih kecil, waktu anak-anak masih kecil, masih yang pertama SMP, SD, SMP itu masih sempat ngantar sekolah, ada anak yang ketiga, keempat itu masih sekolah, TK, SD kita masih bisa membersamai ngantar. Itu begitu indahnya masa-masa itu ya, tahun-tahun 2010. Dengan kesibukan bekerja kita tetap prioritaskan untuk anak-anak. Hari ini anak-anak alhamdulillah sudah besar, sudah yang pertama juga sudah bekerja, kedua juga sudah bekerja dan juga melanjutkan kuliah S2-nya, yang ketiga SMA, yang keempat SMP. Dan kebetulan hari ini juga semuanya juga sudah punya aktivitas masing-masing dan di tempatnya masing-masing belajar. Dan ini terus kita hari ini juga terus memikirkan bagaimana pertumbuhan perkembangan mereka. Ya, semua orang pasti akan mengalami hal sama, cuma bagaimana
kehidupan kita, berpikir kita untuk keluarga ini. Saya pribadi sangat berharap sekali, menaruh harapan sekali kepada anak-anak, agar kalau anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, berguna untuk agama dan juga untuk bangsa. Ada sering kita menjumpai sahabat-sahabat, teman-teman itu begitu memberitakan tentang bisnis, tentang pekerjaan, bagaimana dia harus pontang-panting, bagaimana dia juga harus berusaha bekerja menemukan jati diri tanpa menghiraukan keluarga. Itu juga banyak seperti itu. Justru semakin dia jauh dari keluarga juga semakin sulit saya rasa. Tapi begitu dia memprioritaskan keluarga, berpikirnya bekerja, diniati ibadah untuk keluarga, insya Allah semuanya akan bisa dijadikan mudah. Banyak rahasia-rahasia yang mungkin perlu kita pelajari semua ya. Kita pelajari semua agar bisnis itu jadi mudah, bisnis itu perjalanan bisnis ini juga akan lebih baik. Ada banyak-banyak rahasia ya. Salah satunya tentu rahasia itu adalah kita harus memiliki clarity. Yang saya maksudkan itu tadi adalah salah satu adalah kenapa kita melakukan aktivitas seperti ini. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, khususnya untuk keluarga salah satunya. Misalkan begini, kita ini ingin memiliki apa selama hidup ini, memiliki keluarga yang bagaimana, kan begitu. Kan seperti itu. Itu harus sudah dibuat jauh-jauh hari. Seandainya kita ingin memiliki anak 6, anak 4, anak 5, ya nggak apa-apa. Kita ingin memiliki anak yang bagaimana? Hafal Quran, anak yang kuliah di kedokteran, anak yang nanti jadi penghafal Quran. Itu sekarang nggak apa-apa, kita tulis semua. Semuanya kita tulis. Kita ingin yang apa yang kita inginkan. Itu awal dari komunikasi kita dengan diri kita. Kalau kita untuk fokus tentang keluarga, itu pun juga termasuk tidak hanya keluarga saja, tapi bisa jadi tentang bisnis, tentang kehidupan, apa yang kita ingin kita miliki. Terus kita sendiri tentu sebagai pelaku ya, kita ini sebagai seorang suami, seorang anak, seorang menantu, itu kan juga tentu juga harus berpikir, sesungguhnya kita ini ingin jadi yang bagaimana? Kita sendiri sebagai anak ya, dari orang tua kita ingin jadi anak yang bagaimana terhadap orang tua? Apakah kita ingin menjadi anak yang soleh? Karena kita sendiri nanti akan menjadi inspirasi untuk anak. Kalau saya sendiri, ya tentu tekad saya bagaimana saya bisa menjadi teladan untuk anak-anak saya, inspirasi. Seorang inspirator minimal bagi anak-anak itu yang pernah saya tulis di buku kehidupan saya. Saya harus menjadi teladan untuk anak-anak saya. Syukur-syukur bisa untuk orang lain. Itu yang pertama, ya kita harus komunikasi dengan diri kita. Dan kita ini ingin melakukan apa terhadap mereka. Mau ngajak kemana, apakah kita ingin ngajak mereka sekedar jalan-jalan, atau kita ingin ngajak mereka untuk beribadah. Ini kan juga sebuah keinginan dan harapan. Dan tentunya harapan, keinginan itu sejak awal sudah saya yakini bahwa ini pasti akan berhasil. Saya meyakini. Nah, ini sebuah harapan, sebuah cita-cita, dan juga tentu sebuah keyakinan. Yang kedua, tentu kita juga harus bisa komunikasi. Nah, komunikasi yang kedua adalah tentunya komunikasi dengan Allah. Jangan lupa untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita tadi kepada Allah.
Kalau bahasa kita ini adalah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apa yang kita harapkan terhadap kehidupan ini, yang sudah kita inginkan, yang sudah kita yakini, tentunya juga harus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita adalah berdoa memohon, baik tentang anak, tentang istri kita, tentang keluarga-keluarga yang kita yang lain. Kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang tepat, pada saat-saat yang tepat. Kita memohon, kita berdoa kepada Allah. Itu yang saya lakukan. Kedua adalah karena saya meyakini bahwa semuanya tidak ada yang kebetulan. Saya meyakini bahwa semuanya Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan baiknya. Bisa jadi itu baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Baik kita beranggapan itu tidak baik, tapi sesungguhnya baik menurut Allah. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, tentunya kita juga harus bisa berkomunikasi dengan yang lain. Secara fisik, tadi saya katakan, yang pertama tadi adalah kita membuat harapan-harapan, membuat keinginan, dan meyakini. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Yang ketiga, harus bisa komunikasi dalam hal mendidik, dalam hal kita belajar menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana membangun rumah tangga, kita terus harus belajar. Dan kita mencontoh keluarga-keluarga yang baik. Itu merupakan langkah-langkah yang kita lakukan. Kita lakukan kalau ini masalah keluarga. Begitu juga masalah bisnis. Hal itu juga saya lakukan. Kita lakukan apa yang kita inginkan dengan bisnis kita. Kalau kita sudah dapat dana untuk apa, itu juga kita sudah rencanakan, kita bicarakan. Kemudian begitu juga kita memohon kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah, mohon dimudahkan. Berikutnya kita mengoptimalkan kemampuan kita untuk merealisasikan itu. Implementasinya apa? Dan kita buat rencana-rencana, langkah-langkah. Jadi kembali kepada keluarga, setelah kita menginginkan apa yang harus dicapai anak-anak, tentunya kita juga harus berikhtiar. Berikhtiar ya mencarikan tempat pendidikan yang baik, mencarikan guru yang baik, mendidik kita dengan baik, memberi contoh-contoh dan membimbing mereka tentunya. Dan juga jangan lupa juga bagaimana mengajak mereka senantiasa berbahagia, senang, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi itu rahasia. Salah satu rahasia kesuksesan kita dalam membangun rumah tangga. Hari-hari yang saya lakukan, bagaimana saya kalau bersikap dengan keluarga, ya terutama dengan istri. Ya kalau sudah di rumah ya kita sudah tidak bicara tentang pekerjaan lagi. Biasanya kita juga bicara tentang hal-hal yang ringan, ya tentang bercanda, tentang makanan, tentang anak-anak. Ya, antara besok itu kita mau jalan kemana, kalau liburan mau kemana, ya kita bicara ringan-ringan. Bahkan kita banyak cenderung kalau sudah di rumah ini banyak bercanda dengan pasangan kita, bercanda dengan anak-anak, atau nanti masak bareng. Jadi ya Allah, begitu nikmatnya karena yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami merasakan bahwa rumah kami ini adalah bagaikan surga. Saya merasakan seperti itu. Makanya melihat nikmat-nikmat yang seperti ini, yang nikmat-nikmat yang diberikan Allah seperti begini, tentunya yang kami pikirkan adalah bagaimana kami harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini yang selalu kami
pelajari juga, begitu nikmat yang besar diberikan kepada kami, nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kami. Anak-anak sehat-sehat, anak-anak nurut, pinter, istri ya baik, istri yang penyayang, ibu yang penyayang, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Makanya saya banyak belajar kepada Ustadz, kepada para yai tentang hal-hal syukur. Hal-hal syukur ini juga saya pelajari sehingga agar nikmat ini terus ditambah. Nah, kira-kira begitu. Saya kira begitu, Mas. Ada juga rahasia yang lain sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak nih, Pak. Ya. Saya tertarik tadi, Pak. Kadang kan gini, Pak. Kadang kan orang atau pengusaha itu yang dia bisnisnya bagus, ya keluarganya ngikut nih Pak, ngikut bagus segala macem gitu kan, bisnisnya lagi naik gitu kan, keluarganya harmonis nih. Tapi juga ada orang yang memang ketika bisnisnya itu lagi pusing-pusingnya nih ngurus bisnis, biasanya itu dampaknya juga ke keluarga gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak caranya mensinergikan gitu atau membuat hubungan antara bisnis dan keluarga itu tuh bagus, walaupun bisnisnya turun tapi keluarganya tetap adem ayem gitu. Karena support utama dari keluarga gitu kan. Atau kalau bisnisnya lagi bagus, keluarganya juga harusnya bagus gitu. Tapi kadang-kala memang kalau bisnisnya lagi turun, keluarganya itu juga ikut turun gitu kan. Entah itu dibawa ke rumah. Nah, itu ada rahasia khusus nggak itu Pak supaya antara bisnis dan keluarganya itu saling support gitu kan, itu seperti itu Pak. Ya, ya Mas. Sejak awal tadi saya sampaikan bahwa sejak awal kita harus punya niat bahwa keluarga ini mau dikorbankan untuk bisnis, mau dibawa ke bisnis, atau mengorbankan bisnis untuk keluarga. Jadi kan ada skala prioritas. Nah kan begitu ya. Kalau misalkan ada kepentingan keluarga, anak sakit, kita lagi mau ngambil raport dan lain-lain. Ya, tapi sementara di sana juga kita dibutuhkan di pekerjaan, kehadiran kita. Mana yang diprioritaskan? Mengorbankan, meninggalkan anak-anak, pertemuan dengan orang tua atau melayani anak sakit, atau kita tinggalkan mereka tapi untuk pekerjaan yang membutuhkan kehadiran kita. Ini juga sebuah pilihan. Nah, kita diuji di situ. Tapi kalau saya biasanya ya saya prioritaskan untuk keluarga. Pekerjaan saya amanahkan atau saya tunda biasanya. Jadi saya memanai keluarga ya memprioritaskan keluarga daripada pekerjaan. Selama pekerjaan itu tidak 100% urgent ya. Selama itu bisa ditunda, misalnya kehilangan tender, nggak dapat pekerjaan atau janjian dengan orang itu, ya saya pasti akan minta baik-baik bahwa ada keperluan keluarga, anak-anak minta ditemani, saya harus hadir di tengah anak-anak sakit atau anak-anak menghadiri undangan wali murid atau apa, ini pasti saya prioritaskan itu, pekerjaan saya tinggalkan. Karena saya meyakini, jadi kehidupan kita ini kan dari keyakinan. Saya meyakini manakala semua itu untuk kepentingan keluarga, untuk kebahagiaan keluarga, insya Allah pekerjaan itu akan baik-baik. Ya, tentunya ya tidak terlepas dari ujian, dan kita juga harus bisa menyikapi semuanya. Apakah ini ujian atau apakah ini juga azab atau ini aja bencana kan begitu ya. Tapi tentu itu sebuah pilihan kita yang harus bisa milih, bisa mengetahui begitu. Karena bagi saya manakala keluarga baik-baik, insya Allah bisnis juga akan baik-baik. Nah, gitu. Jadi saya meyakini itu. Jadi, alhamdulillah selama ini itu yang saya jadi. Begitu saya dengan keluarga tidak baik-baik, dengan pasangan tidak baik-baik, waduh ini pekerjaan ini juga berantakan hari ini juga. Makanya ya banyak-banyak istighfar. Pikiran juga kadang-kadang buntu. Ini istri juga mendengarkan ini
Ya, pikiran ini di luar ini sudah buntu semua. Kalau di rumah itu lagi berantem dengan istrinya, baikkan itu di luar itu. Apalagi pas kita ini lagi dimarahi istri, lagi nggak beneran ya. Nah, itu sudah di lapangan di pekerjaan itu ya juga buntu juga. Juga maunya marah-marah aja. Gitu. Dan rezeki juga ikut buntu gitu. Waktu pikiran buntu ini rezeki juga buntu. Ya ini yang saya alami. Yang saya alami. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Insya Allah sangat menjawab tuh ya. Oke, bagi sahabat-sahabat Evaporia juga kita sudah buka untuk open pertanyaan atau yang ingin bertanya langsung atau konsultasi bisnisnya nih terkait dengan bisnisnya langsung nih. Beliau juga bisnisnya properti nih. Ya Pak, properti ya Pak. Insya Allah. Properti sampai hari ini juga properti juga alat-alat pesta nih juga beliau juga bergelut di bisnis bidang itu alat-alat pesta. Juga ada bisnis permainan ya Pak apa kolam ya Pak Ya. kolam renang nih alhamdulillah nih. Nah saya pengen dapat resepnya sih Pak bisnisnya masih bisa bertahan sampai sekarang nih Pak apalagi kemarin kita ngalamin pandemi ini yang luar biasa nih sampai hari ini bisnis Bapak nih masih bertahan bahkan sampai bertambah nih ada beberapa macam bisnis yang masih dikelola bahkan karyawannya juga banyaknya luar biasa nih. Nah, manajemen segala macam nih luar biasa nih. Bisa sharing sedikit Pak di sini? Ya. Ya, alhamdulillah untuk persewaan ini sudah 20 tahun berjalan masih eksis. Alhamdulillah masih terus tumbuh dari omset dari profit itu per tahun juga terus tumbuh. Kolam renang juga masih eksis, properti juga tumbuh. Tentu syarat pertama agar bisnis tumbuh itu juga kami di samping terus hubungan dengan keluarga yang pertama itu, yang kedua tentunya kita harus senantiasa belajar, mengupgrade diri. Jangan lupa untuk belajar. Terkadang orang itu merasa percaya diri berlebihan, jadi sehingga tidak perlu belajar. Padahal perkembangan bisnis, perkembangan situasi, perkembangan teknologi itu berkembang dengan cepat. Makanya manajemen yang 2 tahun yang lalu, sistem di 2 tahun tahu atau 5 tahun yang lalu itu sudah tidak bisa kita gunakan dengan keadaan tahun ini. Jadi makanya yang pertama saya menyarankan kepada sahabat-sahabat agar bagaimana bisnis itu terus tumbuh, yang di samping membuat keluarga ini jadi keluarga yang harmonis, tentu juga harus belajar. Itu yang kedua, itu harus belajar. Yang ketiga tentunya kita harus sering silaturahim. Nah, silaturahim di sini kalau kita terjemahkan adalah membangun jaringan, kawan-kawan, memperbanyak teman, kawan-kawan untuk diskusi. Ya, juga tentunya di situ nanti kita akan menemukan mentor yang tepat, yang pembimbing-pembimbing kita. Kita akan berdiskusi, mengikuti perkembangan dari mentor-mentor kita. Jadi itu yang terakhir, tidak lupa bisnis itu harus terus diperhatikan. Bisnis tidak boleh dibiarkan dilepas, tidak tanpa kontrol, orangnya jalan-jalan, bisnisnya tidak dikontrol, tidak bisa, tidak diperhatikan. Meskipun orangnya jalan-jalan, orangnya keliling dunia, tapi bisnis harus terus diperhatikan, dipantau. Kalau nggak dipantau, nggak diperhatikan, nanti ya diperhatikan orang lain, direbut orang lain. Ya, seperti itu. Baik juga seperti keluarga, anak-anak itu harus diperhatikan, dididik, kalau tidak nanti dididik orang lain, karakternya akan dibentuk oleh orang lain. Itu juga dengan keluarga kita. Semuanya harus dengan ilmu, dengan perhatian, tentunya juga terakhir dengan doa, memohon kepada Allah agar senantiasa diberi kebaikan. Baik Pak, itu luar biasa nih tipsnya nih ya. Untuk sahabat-sahabat Kaporen juga bisa digunakan ya, dicontek tipsnya dari Pak Sutrisno nih. Yang pertama memang kita terus harus mengakomodir keluarga yang paling utama gitu kan. Kalau kemarin kita belajar keluarga klien nomor 1 ya. Nah, kita nyambung nih di hari ini nih dan terus jangan jangan pernah bosan untuk belajar nih para ownernya nih ya
Jangan bangga dengan satu ilmu, 2 ilmu, 3 ilmu, 4 ilmu, bahkan kita disuruh untuk berguru lebih dari 10 guru katanya ya. Nah, ikutilah orang-orang yang memiliki guru yang banyak, kita ikuti dan terus belajar tentunya. Oke, ini ada yang bertanya dari Pak Handoko dari Palu nih Pak. Izin bertanya Pak, apa peran penting keluarga dalam membentuk budaya dan nilai-nilai perusahaan di dalam bisnis nih Pak? Kira-kira seperti itu dari Pak Handoko Palu. Ya, silakan Pak Sutrisno. Pak. Assalamualaikum Pak Handoko dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya itu di Palu, Sulawesi Tengah itu 3 tahun, ya. Jadi sangat membekas ya. Pertama, waktu lulus kuliah dulu kerja di Waskita Karya itu di Palu ya. Ini lama nggak ke Palu lagi, mudah-mudahan nanti saya bisa berkunjung ke Palu. Nah, karena di Makassar kemarin juga saya sempat ngajak keluarga jalan-jalan di Makassar ya. Napatilas. Ini yang belum ini di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, jadi keluarga itu akan mempengaruhi budaya di perusahaan, gitu ya. Jadi kalau kita ini seenaknya dengan keluarga tidak memperhatikan, nanti juga itu kita akan seenaknya juga tidak memperhatikan perusahaan kita. Kalau kita sayang menyayangi keluarga kita, ngomong dengan lembut, dengan baik, dengan anak istri, pasti kita juga dengan karyawan itu juga akan lemah lembut, akan memperhatikan karyawan juga, itu akan sama. Karena karakter seseorang itu, karakter sifat seseorang itu manakala dia di rumah bagaimana itu pasti akan terbawa juga akan di kantor, di perusahaan itu pasti akan terbawa. Saya merasakan begitu. Jadi kalau saya sering ngajak anak-anak jalan-jalan, ya saya pengen sih ngajak anak-anak kantor, teman-teman kantor itu juga kita ajak jalan-jalan. Kalau saya umroh dengan keluarga, tentunya ya saya juga ingin umrohkan karyawan juga, kan begitu. Itu biasanya seperti itu. Kalau saya ngajak anak-anak untuk beribadah, ya tentu anak-anak keluarga saya tentu di kantor, anak-anak pasti akan saya, di perusahaan anak-anak pasti akan saya tekankan juga untuk tentang beribadah, itu pasti. Itu akan sangat pengaruh. Nah, karena kalau kita kasar dengan istri, dengan anak-anak, pastilah itu di kantor itu juga kita akan kasar seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi ini sebuah cerminan ya. Karena manakala kita sumpek di rumah, di kantor pun juga saya juga sumpek, juga buntu juga begitu. Jadi sangat tergantung sekali. Pasti akan tergantung. Makanya kita harus memulai dari diri kita, membangun dari diri kita, memperbaiki diri kita, nanti memperbaiki keluarga kita. Setelah itu nanti bisnis akan baik-baik, saya yakin. Nanti kita bawa ke kantor pun akan enak dalam bekerja. Saya merasakan itu. Itu Mas, pasti ya. Itu jawabannya. Baik Pak Handoko insya Allah menjawab tuh Pak, peran penting keluarga dalam bentuk budaya bisnis. Jadi kalau keluarganya baik-baik, insya Allah bisnisnya baik. Makanya harus baik di keluarga ya Pak. Gitu ya. Oke, ini ada dari Pak Arya Dwi Putra, bisnisnya buah tangan ya. Ini beliau bertanya nih, bagaimana mengelola ekspektasi dan peran anggota keluarga dalam kepemimpinan bisnis nih Pak. Bagaimana mengelola ekspektasi dan peran anggota keluarga dalam kepemimpinan bisnis? Ya, saya sadar, Pak Dwi ya, Pak Dwi. Saya sadar bahwa saya ini adalah seorang leader. Saya ini seorang pemimpin di rumah saya, di keluarga saya, dan saya adalah seorang pemimpin di dalam perusahaan saya. Saya juga harus sadar itu. Kapan saya melibatkan keluarga dan kapan tidak melibatkan keluarga.
hari ini manakala anak-anak juga sibuk, istri juga harus sibuk memperhatikan anak-anak, tentu istri tidak saya libatkan dalam keluarga. Istri sekedar memahami, mengetahui apa pekerjaan dari pasangannya, dari suaminya. Kan begitu. Sebatas itu. Anak-anak juga begitu. Ya sekali-kali anak ke kantor, istri ke kantor. Tapi yang jelas istri paham semua anak-anak di kantor, itu istri paham semua, tahu, mengenal, apalagi yang di pegawai-pegawai inti itu ya akrab, karena kita juga sering jalan bareng. Itu saya gitu. Jadi tidak melibatkan keluarga sepenuhnya di dalam bisnis, tapi keluarga mengetahui semua seluk-beluk bisnis daripada saya. Jadi saya harus bisa memisahkan bagaimana saya harus memimpin keluarga saya dan bagaimana saya harus bisa memimpin perusahaan saya. Jadi yang saya bangun adalah bagaimana saya harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Baik itu di keluarga, sebagai juga nanti saya memimpin di perusahaan, atau nanti kelak kalau saya menjadi pemimpin di suatu daerah, nanti juga tentunya saya juga harus bisa memiliki jiwa leadership yang kuat. Yang gitu. Hari ini alhamdulillah anak-anak baik-baik atas kepemimpinan di rumah, anak-anak juga bisa mengikuti irama yang saya jalankan. Di perusahaan juga begitu, insya Allah. Baik, itu satu pertanyaan dari Pak Arya. Ini ada satu lagi nih Pak dari Pak Arya. Apa langkah-langkah untuk mencapai keharmonisan antara kehidupan keluarga dan tuntutan di bisnis? Supaya keluarga dan bisnis harmonis. Tuntutan bisnis banyak, keluarga nggak harmonis gitu Pak. Iya. Iya Pak Arya. Ya tadi kita harus pintar-pintar membuat prioritas ya. Kita harus membuat prioritas. Kita mau keluarga harmonis, kalau dikasih pilihan, kita mau keluarga harmonis atau perusahaan yang tumbuh besar, kan gitu ya. Nah, perusahaan besar tapi keluarga tidak harmonis. Atau keluarga harmonis, perusahaan enggak besar-besar amat ya, cukupan. Itu kan sebuah pilihan. Kalau saya tentu memilih bahwa keluarga itu harus harmonis dulu, harus baik-baik dulu. Kalau keluarga sudah kuat, tentu perusahaan itu pasti akan ikut kuat, akan ikut besar. Untuk menjadi besar perusahaan itu gampang. Pertama ya harus kuat dulu, perusahaan dibikin kuat, kuat manajemennya, kuat keuangannya, kuat sumber dayanya. Kalau sumber dayanya itu keluarga itu juga kuat, ditunjang dengan keluarga-keluarga yang harmonis. Nah, kan gitu ya. Saya itu juga sangat memperhatikan keluarga dari karyawan. Saya memperhatikan, saya juga harus paham tentang keluarga, hubungan mereka dengan istri mereka, hubungan mereka dengan orang tuanya, saya juga harus memperhatikan. Karena saya meyakini ya, jadi anak-anak itu akan kerja dengan baik, akan serius, akan kerja dengan menyenangkan saat di kantor itu, manakala hari itu dia lagi baik-baik dengan keluarganya. Tapi begitu dia lagi sumpek, misalkan anaknya sakit, dia pasti tidak akan fokus. Makanya kalau manakala anaknya sakit, tak suruh pulang aja. Ngapain, nggak usah kerja, kamu pulang aja, itu rawat anakmu dulu. Tapi itu nggak apa-apa. Nah, manakala istrinya sakit, saya suruh prioritaskan. Nah, begitu. Saya suruh prioritaskan untuk merawat istrinya, nggak apa-apa. Nah, kerjaan kantor nanti ada yang menghandle. Nah, seperti itu. Jadi saya juga membangun, di samping saya membangun keluarga saya, tapi juga membangun bagaimana keluarga dari karyawan-karyawan itu juga sama dengan keluarga saya. Mereka juga harus harmonis, harus baik-baik saja.
Ya kita terkadang setahun sekali ngajak keluarga, ya biasalah itu. Semua perusahaan mungkin juga melakukan seperti itu ya. Jadi itu uh, itu itu ya resep, itu ya kunci. Itu yang saya jalani selama ini. Jadi ya sangat menyenangkan lah kehidupan ini ya. Artinya keluarga yang menyenangkan, bekerja berbisnis dengan senang hati, dengan gembira, itu yang saya dapati hari ini, alhamdulillah. Tapi ya hidup ini ya harus dijalani dengan serius lah. Tapi kalau untuk bisnis itu ya wis dengan senang hati, dengan bahagia. Baik, itu Pak Arya, insya Allah sudah menjawab banget nih. Ini ada dari Pak Ferdinand Andi nih Pak. Potris izin bertanya bagaimana menciptakan warisan bisnis yang berkesinambungan bagi generasi mendatang. Karena saya punya ketakutan bisnis keluarga yang sudah besar dan bertumbuh ini tidak bisa diteruskan oleh generasi mendatang. Baik, dari teori, dari pengalaman teman-teman ya, meskipun saya ini bukan bisnis warisan ya, tapi kalau menurut saya, pertama harus dihilangkan rasa kekhawatiran, ketakutan tadi yang ada. Itu yang harus dihilangkan dulu. Anda harus meyakini bahwa Anda bisa membesarkan, menumbuhkan perusahaan ini lebih besar dari sebelumnya. Itu ada sebuah keyakinan. Ya karena bagi saya hidup ini adalah sebuah keyakinan ya. Manakala kita tidak yakin, ya itu yang akan terjadi. Makanya lebih baik yakin daripada tidak yakin, itu yang pertama. Yang kedua, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya seperti tadi saya katakan bahwa manajemen yang dilakukan orang di zamannya orang tua kita itu akan berbeda dengan manajemen saat ini. Situasinya berbeda, teknologi yang digunakan berbeda, banyak, mulai bisnis fashion, makanan, tempat, dan lain-lain. Itu akan berbeda. Saya merasakan. Jadi saya sudah merasakan bisnis persewaan itu hari ini kan sudah 20 tahun. Saya tangani sendiri itu sekitar 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Setelah saya mengambil seorang manajer anak muda yang kreatif, saya pasrai saya sebagai owner, bisnis saya terus tumbuh, terus berkembang. Nah, begitu. Karena dia paham kebutuhan pasar itu bagaimana. Begitu juga bisnis kolam renang. Tadinya ya saya tangani sendiri, saya pegang sendiri. Begitu saya memiliki manajer yang kreatif, dia sering adakan lomba, apa segala macam, dengan gayanya dia, gaya anak muda, gaya anak zaman sekarang, ya tetap eksis, berkembang waktu itu, kan begitu ya. Saya juga gitu, untuk bisnis properti itu ya, saya pasti akan minta pertimbangan anak-anak muda kalian. Ya saya ini sebenarnya juga belum tua, tapi sudah tidak muda lagi gitu ya. Jadi saya juga butuh 54 itu kan juga belum tua ya, juga tapi sudah tidak muda lagi. Jadi anak-anak muda ini luar biasa, cara berpikirnya, kreativitas ini juga harus kita pertimbangkan. Jadi kita harus menyadari itu. Dan kita yang ya beruntung bersyukurlah Mas, kalau Anda diwarisi pekerjaan oleh orang tua, ini kewajiban Anda adalah bagaimana Anda menumbuh kembangkan perusahaan ini, karena bisnis itu sebenarnya tidak hanya sekedar pekerjaan ya. Bisnis ini adalah, kalau Anda harus menyadari ini, Anda harus menyadari bahwa bisnis ini adalah bukan soal masalah pekerjaan, mencari nafkah, mencari untung, itu sebenarnya tidak itu. Bahwa bisnis ini adalah sebuah tanggung jawab. Ini yang menjadikan berat seorang pengusaha itu. Seorang entrepreneur itu menganggap
Kalau saya menganggap bahwa bisnis ini tidak hanya sekedar mencari uang, tapi karena ini mengambil tanggung jawab. Bayangkan, kalau perusahaan yang diwariskan orang tua Anda itu memiliki karyawan 500.000 orang, Anda memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Bagaimana Anda tidak mempertahankan, mengembangkan perusahaan ini? Ini soal tanggung jawab, pilihan. Kalau Anda mau menjual begitu aja ya selesai, tapi menutup itu aja ya selesai. Tapi bagaimana tanggung jawab Anda terhadap 500, terhadap 1.000 karyawan? Ini yang harus Anda pikirkan baik-baik. Kalau Anda sebagai seorang gentleman, Anda seorang yang memiliki tanggung jawab, pasti Anda akan berpikir bahwa perusahaan warisan orang tua ini harus saya tumbuhkan, harus saya kembangkan lebih besar. Banyak contoh-contoh. Salah satunya adalah salah satunya ya perusahaan kosmetik itu adalah Wardah. Wardah tumbuh pesat, tumbuh berkembang manakala anak-anaknya juga turun ikut terjun di perusahaan itu tumbuh berkembang. Dan juga kita melihat banyak perusahaan-perusahaan yang lain di Indonesia. Saya kira itu. Itu Pak Ferdinand itu mudah-mudahan menjawab nih, insya Allah menjawab nih Pak ya. Ini terkait dengan bisnis warisan keluarga nih. Nah, yang ini ada lagi yang menarik nih Pak. Dalam sebuah bisnis itu tentunya tak lepas dari sebuah konflik yang dilalui gitu ya. Terutama memang bisnis yang dijalankan di manajemen keluarga nih Pak ya. Ada banyak bisnis yang dia satu rumpun keluarga menjalankan satu bisnis dan tak terlepas dari sebuah konflik nih. Nah, bagaimana cara kita Pak menangani konflik-konflik yang ada ketika bisnis ini di satu manajemen kan di keluarga tersebut gitu Pak? Ya, baik. Sering terjadi seperti begitu, tapi itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah asalkan semuanya anggota keluarga itu memahami bahwa di dalam bisnis itu ada namanya struktur kewajiban, tugas, hak dan kewajiban masing-masing di dalam struktur itu. Nah, kalau semuanya namanya direktur, itu kan juga harus ada satu. Kan begitu, owner boleh lah. Tapi kalau bagian operate, direktur itu kan ada satu. Kalau semua pengen jadi direktur, direktur ada dengan kewajiban wewenang yang sama ada 3 orang, ya tentu nggak bisa. Yang namanya Tuhan itu ya satu, yang memutuskan itu satu. Kalau semuanya ikut memutuskan ya nggak akan bisa selesai. Ya, selama mereka saling memahami dan mau menunjuk ini perusahaan ini siapa yang akan menjalankan, itu tidak akan ada masalah. Nah, banyak kita melihat, saya contohkan tadi seperti Wardah itu juga begitu. Semua memiliki job masing-masing. Baik antara kakak, saudara. Saya melihat juga teman di Gresik itu juga begitu, ada beberapa perusahaan rumah sakit itu juga begitu, anak-anaknya juga masuk di sana, ada dokter, ada bagian manajemen, bagian keuangan, tapi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Selama satu harus jelas struktur organisasi, job masing-masing harus jelas. Tidak ada kepemimpinan dua, harus satu kepemimpinan. Siapa yang ditunjuk, itu yang akan memimpin. Insya Allah itu akan selesai. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sharingnya di malam hari ini tentunya nih ya. Karena memang waktunya nih sudah lumayan larut nih untuk teman-teman semuanya, terutama di Indonesia Timur nih Pak. Di akhir sesi nih Pak, ini sedikit pemaparan nih Pak, review sedikit nih tentang materi yang kita jalani malam hari ini, yang kita pelajari di malam hari ini, atau nasihat singkat untuk kita semua sebagai pebisnis nih, terutama untuk pelaku UMKM dan yang terutama bagi yang menjalankan bisnisnya itu bisnis keluarga nih. Bagaimana nih Pak? Silakan Pak untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama,
terus luruskan niat Anda bahwa Anda ini harus menjadi pebisnis yang sukses, yang kaya. Dan ini harus Anda yakini. Pertama, Anda harus memiliki niat bahwa ini akan saya peruntukkan untuk agama saya, untuk bangsa saya, untuk keluarga saya. Kalau ini ada hasilnya, ini namanya bergening. Itu yang pertama. Yang kedua, teruslah belajar karena perkembangan situasi sangat cepat berubah. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus ridho, kita harus mau menerima apa-apa yang terjadi. Tidak semua yang kita harapkan, yang kita rencanakan akan bisa terwujud. Karena hari itu Allah belum izinkan itu. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Baik untuk kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk bagi Allah. Untuk itu, Anda dan kita semua harus ridho dengan apa-apa yang sudah Allah takdirkan. Gagal, rugi, menutup bisnis kalau memang harus ditutup, ya harus kita terima dengan ikhlas, dengan sabar, bahwa itu semua adalah ketentuan Allah. Apapun yang terjadi dengan bisnis kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, kita harus ridho, berprasangka baik kepada Allah. Dan terus berusaha memohon kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak ada sesuatu kecuali di balik itu semua ada hikmah. Beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari semua kejadian. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat semua yang di sini bisa mengambil hikmah pelajaran apa-apa yang sudah kita jalani hari ini. Baik masalah bersama keluarga, bersama bisnis, dan kejadian-kejadian yang lain. Semoga sahabat-sahabat semua dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam rezekinya, dan semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Sutrisno yang sudah hadir dan sharing di malam hari ini tentang bisnisnya beliau, terutama dalam mengoptimalkan bisnis dan keluarga ya. Oke, untuk sahabat-sahabat Evaporian juga terima kasih yang sudah hadir di malam hari ini. Dan ingat yang kita pelajarin hari ini dengan niatan yang tulus ikhlas kita lakukan, kita aktifasikan, kita manfaatkan benar-benar ilmunya di malam hari ini ya. Nah, insya Allah untuk perkembangan bisnis kita masing-masing tentunya ya. Nah, sekali lagi kami ucapkan bersama terima kasih untuk Pak Sutrisno yang sudah hadir di malam hari ini. Kita doakan beliau juga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan yang banyak, yang luas, dan selalu diberikan energi positif yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh sumber-sumber atau oleh orang lain tentunya ya. Nah, untuk sahabat-sahabat Evaporian, ingat kita akan hadir lagi di Jumat malam Sabtu ya. Setiap Jumat malam Sabtu kita akan hadir dengan narasumber dan materi yang berbeda tentunya. Silakan bagi yang ingin request ya materi ataupun tema ataupun mau request pembicara, narasumber ataupun materi, silakan untuk di DM saja kami. Insya Allah kita akan follow up secara langsung. Nah, kita akan usahakan hadirkan, dan juga nanti insya Allah kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang spesial yang akan menemani kita semua belajar di malam hari ini, Jumat malam Sabtu ya. Nanti ingat semua materi yang sudah ya ada di Evapora sudah kita upload di YouTube kami @evapora. Silakan dilihat dan disimak materinya baik-baik. Insya Allah jadi hidayah kita untuk terus berkembang dan maju bisnisnya. Ingat ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Evaporian di seluruh Indonesia yang sudah hadir, tentunya sehat selalu dan juga bisnisnya insya Allah berkembang pesat dan melejit ya. Sampai jumpa di Jumat
malam pekan depan ya dengan kondisi yang baru dan semangat baru. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.